warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan hasil analisis pengujian soal HOTS Teorema Pythagoras di MTS Manado. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan validitas pada soal. Yang pertama yaitu kita menentukan total skor dengan rumus sama dengan sum kita blok dari C3 sampai E3. Tutup kurung, kemudian di enter. Kemudian ditarik ke bawah untuk menentukan nilai total skor lainnya. Selanjutnya yaitu RxY dengan rumus sama dengan Pearson. Kita blok dari C3 sampai C23. Koma, kita blok total skor dari F3 sampai dengan F23. Tutup kurung, kemudian kita tambahkan US dollar sebelum F3 dan sebelum F23. Kemudian di enter. Kita tarik ke samping untuk menentukan nilai RxY lainnya. Selanjutnya yaitu T hitung dengan rumus sama dengan SQRT 19 bintang klik RxY, tutup kurung, garis miring, SQRT satu dikurang klik RxY, kemudian pangkat 2, tutup kurung dan enter. Kemudian ditarik ke samping untuk menentukan nilai T hitung lainnya. Selanjutnya yaitu T tabel dengan rumus sama dengan TINV 0.05, 19, tutup kurung, enter. Kemudian ditarik ke samping untuk menentukan nilai T tabel lainnya. Selanjutnya yaitu keputusan dengan rumus sama dengan IF T hitung lebih besar dari T tabel, koma, tanda petik, valid, tanda petik, koma, tanda petik, tidak valid, tanda petik, tutup kurung, dan enter. Kemudian ditarik ke samping untuk menentukan nilai keputusan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa
terdapat semua soal itu valid. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara menentukan reliabilitas soal. Yang pertama, varian butir dengan rumus sama dengan PARP. Kita blok dari C3 sampai C23, tutup kurung, enter. Kita tarik ke samping untuk menemukan nilai lainnya. Yang kedua, jumlah varian butir dengan rumus sama dengan sum. Kita blok dari C24 sampai E24, tutup kurung, enter. Tarik ke samping untuk mendapatkan nilai lainnya. Yang ketiga, varian total dengan rumus sama dengan PARP. Kita blok dari F3 sampai F23, tutup kurung, enter. Yang keempat, reliabilitas dengan rumus sama dengan buka kurung 5/4, tutup kurung, bintang, buka kurung, 1 kurang jumlah varian butir per varian total, tutup kurung, enter. Dari tabel di atas terlihat bahwa R11 sama dengan negatif 0,03879, yang artinya R11 lebih kecil 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tes tersebut tidak reliabel. Selanjutnya, menentukan tingkat kesukaran. Yang pertama, kita tentukan rata-rata. Rumus rata-rata dengan average, kemudian kita blok dari C3 sampai C23, tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke samping. Selanjutnya, menentukan tingkat kesukaran dengan rumus sama dengan buka kurung rata-rata dibagi 4, tutup kurung. Kenapa dibagi 4? Karena penskoran tertinggi adalah 4. Enter. Kemudian tarik ke samping. Selanjutnya, menentukan kriteria dengan rumus sama dengan IF tingkat kesukaran sama dengan 0, tanda kutip terlalu sukar tanda kutip, IF tingkat kesukaran kecil dari 0,3, tanda kutip sukar tanda kutip, IF tingkat kesukaran
kecil dari 0,7, tanda kutip, sedang, tanda kutip, IF, tingkat kesukaran kecil dari 1, tanda kutip, mudah, tanda kutip, tanda kutip, terlalu mudah, tanda kutip, kemudian kita kurung sampai 4 kali. Kemudian kita tarik ke samping untuk mendapatkan hasil. Jadi pada data soal ini terdapat 2 soal yang tingkat kesukarannya mudah, yaitu soal nomor 1 dan soal nomor 2. Kemudian sukar untuk soal nomor 3. Selanjutnya menentukan daya pembeda. Pertama, kita urutkan jumlah skor dari tertinggi hingga ke yang terendah dengan cara kita blok dari jumlah siswa pertama sampai ke jumlah skor terakhir. Kemudian klik sort, pilih kostum. Kemudian set by-nya kita atur menjadi kolom F. Pilih Language to Small, kemudian OK. Sudah kelihatan posisinya berubah dari skor tertinggi hingga ke skor terendah. Selanjutnya, karena siswanya berjumlah 21 orang, maka berdasarkan teori kita ambil 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. Pertama kita cek terlebih dahulu 27% dari 21 siswa ada berapa. Dengan cara sama dengan 0,27 dikali 21, enter, diperoleh hasilnya 5,6. Jadi kita bulatkan menjadi 6. Berarti kita ambil 6 dari yang teratas, kita ubah menjadi warna kuning sebagai pembeda dengan yang lain. Kemudian 6 dari bagian bawah. Kemudian siswa nomor 9 sampai 17 kita hapus karena tidak diperlukan lagi. Kita delete, klik kanan, delete, pilih yang nomor 1 baru OK. Selanjutnya kita tentukan rata-rata bagian atasnya dengan cara sama dengan average. Kemudian kita blok dari C3 sampai C8. Tutup kurung, kemudian enter. Kita tarik ke samping untuk memperoleh hasil lainnya. Selanjutnya rata-rata bagian bawah. Rumus yang digunakan sama seperti yang tadi, sama dengan average. Kemudian blok dari C18 sampai C23, tutup kurung, enter, tarik ke samping.
Selanjutnya kita menentukan daya pembeda dengan cara sama dengan buka kurung rata-rata atas dikurang rata-rata bawah dibagi 4. Kenapa dia dibagi 4? Karena penskoran tertingginya adalah 4. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke samping. Selanjutnya menentukan kriteria dengan cara sama dengan IF daya pembeda sama dengan 0, tanda kutip sangat jelek, tanda kutip, IF daya pembeda kecil sama dengan 0,2, tanda kutip jelek, tanda kutip, IF daya pembeda kecil sama dengan 0,4, tanda kutip cukup, tanda kutip, IF daya pembeda kecil sama dengan 0,7, tanda kutip baik, tanda kutip, tanda kutip sangat baik, tanda kutip. Kemudian kita kurung sampai 4 kali. Kemudian di enter. Kita tarik ke samping. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kriteria penyelesaian untuk soal nomor 1, 2, dan 3 sangat baik. Itulah tadi hasil presentasi dari kami. Jika ada salah, kami mohon diberi maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.